Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita masih sama. Kita masih membahas tentang bab ke-9 atau bab terakhir pada semester 2, yaitu tentang peluang. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan lagi kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan jika kalian selesai dari keluar rumah. Oke, untuk kompetensi dasar hari ini masih sama seperti kompetensi dasar sebelumnya, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah kalian menyimak pembelajaran hari ini, tentunya kalian dapat menentukan banyaknya titik sampel suatu kejadian dengan benar. Dan yang kedua, kalian mampu menentukan banyaknya ruang sampel suatu kejadian dengan tepat. Dan yang terakhir adalah kalian juga mampu menentukan peluang teoritik suatu kejadian secara benar. Nah, kita review kembali lagi, apa sih itu peluang? Peluang itu adalah nilai yang digunakan untuk menyatakan atau memperkirakan suatu kejadian yang akan berlangsung. Titik sampel dan ruang sampel. Pada pertemuan sebelumnya, tentunya sudah saya bahas tentang titik sampel dan ruang sampel. Diingat ya, titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel, ya. Sedangkan ruang sampel itu disimbolkan dalam huruf S. Nah, yang artinya ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian. Nah, banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan NS, ya. Dan kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Contoh, perhatikan layar handphone kalian. Tentukan banyaknya titik sampel dan ruang sampel dari yang pertama 1 koin, yang kedua adalah 1 dadu. Oke, perlu diingat nih pembahasannya sama seperti pertemuan yang sebelumnya. Ingat, koin memiliki 2 sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka, betul? Nah, berarti titik sampelnya ada 2, angka dan gambar. Ruang sampelnya itu adalah jumlahnya atau dalam bentuk angkanya, berarti 2. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Bagaimana dengan dadu? Ingat, 1 dadu memiliki 6 sisi. Berarti kubus itu kan memiliki 6 sisi, ya. Ada titik sampelnya ada berapa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik sampel itu adalah mata dadu. Berarti mata dadu yang ada pada sisi masing-masing kubus tersebut. Nah, ruang sampel yaitu jumlahnya. Berarti jumlahnya ada berapa? Tuliskan di situ 6. Nah, kalau titik sampel kita sebutkan satu-satu, ya. Ada berapa titik sampelnya, berarti ada berapa di situ sisinya, dan ruang sampel itu adalah jumlahnya. Oke? Nah, contoh yang kedua, tentukan banyak titik sampel dan ruang sampel dari 2 dadu. Oh, nih, banyaknya titik sampel dan ruang sampel dari 2 dadu. Ingat, titik sampel itu kita menyebutkan sisi-sisinya. Ada berapa? Oke, perhatikan. Nah, karena di sini mata dadunya itu ada 6, ada 2 buah dadu, berarti titik sampelnya itu harus kita gambarkan dalam bentuk tabel. Kenapa? Karena nanti akan berpasangan. Jadi kalian bikin tabel seperti ini. Kenapa harus bikin tabel, Bu? Kenapa? Karena di sini mata dadunya dadunya ada 2, sedangkan mata dadunya masing-masing dadu itu adalah 6. Berarti setiap sisi masing-masing per dadu itu kita pasangkan seperti itu. Berarti kita misalkan yang paling atas ini adalah dadu 1, yang samping adalah dadu 2. Oke. Kalau kalian perhatikan, kalian tinggal pasangkan, berarti 1, 1, berarti mata dadu 1, mata dadu yang kedua.
Begitupun seterusnya. Berarti titik sampelnya kalau kalian jabarkan satu per satu, ya, titik sampelnya itu adalah ini. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Ya. Dan ini nih titik sampelnya itu ini semua. Kalian sebutkan satu per satu. Dan ruang sampel, nah mudahnya kalau ruang sampel ya berarti karena di sini mata dadunya ada 6, mata dadu itu kan sudah pasti 6. Dadunya ada berapa? Ada 2. Berarti 6 pangkat 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti ruang sampelnya adalah 36. Berarti secara tidak langsung pada penyelesaian soal ini ruang sampel itu ya rumusnya adalah N pangkat berapa, gitu, tergantung dari banyaknya sampel yang ada pada soal. Contoh yang ketiga, tentukan banyak titik sampel dan ruang sampel dari 1 koin 1 dadu, dan yang kedua 2 koin dan 1 dadu. Oke. Ingat, 1 koin 1 dadu. 1 koin punya ruang sampel itu adalah angka dan gambar. Berarti dia ruang sampelnya ada 2. Dadu 1 dadu berarti ruang sampelnya adalah 6. Nah, titik sampelnya ya, titik sampelnya berarti ya, kalau titik sampelnya berarti rumusnya adalah ruang sampelnya itu adalah NK dikali ND. Berarti banyaknya ruang sampel yang ada pada koin dikali dengan banyaknya ruang sampel yang ada pada dadu. Berarti 2 kali 6, 12. Titik sampelnya silakan kalian buat bentuk tabel seperti ini. Ini adalah mata dadu, yang ini adalah koin. Angka-angka, gambar angka, angka gambar, dan gambar. Silakan kalian tuliskan dalam buku kalian masing-masing. Nah, itu baru ruang sampel. Ruang sampelnya ada 12. Oke, yang kedua, bagaimana dengan 2 koin 1 dadu? Bagaimana dengan 2 koin 1 dadu? Oh sorry, maaf, yang tabel ini itu hanya untuk jika pada persoalan tersebut itu ganda. Seperti yang nomor B, berarti ada yang persoalannya ada yang 2 benda, ada yang 1 benda, itu harus membuat tabel. Contoh yang kedua berarti 2 koin 1 dadu, maka kita buat tabel. Yang atas adalah mata dadu, yang bawah adalah sampel atau peluang dari koin 2 koin. Kalau kita lemparkan secara bersamaan, kira-kira peluangnya apa dengan apa? Berarti kan bisa angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Berarti 2 koin berarti ruang sampelnya itu adalah 2 pangkat 2. Dari mana? Dari 2 itu adalah banyaknya sisi, kita pangkatnya itu adalah banyaknya yang mau kita cari atau benda tersebut. 1 dadu berarti banyaknya sisi berpangkat 1, karena di sini dadunya hanya 1. Nah, ruang sampelnya berarti NK dikali ND. 4 kali 6 adalah 24. Silakan kalian isi tabel ini pada buku tulis kalian masing-masing. Oke. Bagaimana dengan peluang teoretik? Peluang teoretik itu adalah suatu eksperimen yang dikenal juga dengan istilah peluang klasik. Dalam beberapa bahasan itu disebut juga dengan peluang. Nah, jadi peluang teoretik itu adalah perbandingan atau rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada satu eksperimen tunggal. Rumusnya, peluang itu adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Ingat, NA itu banyaknya kejadian A, NS itu adalah banyaknya ruang sampel, ya. Oke, bagaimana kita pahami? Lihat layar handphone kalian masing-masing. Bagaimana dengan pelemparan 1 koin? Ingat, kalau 1 koin berarti hanya ada 2 sisi, angka dengan gambar. Nah, berarti peluang kejadiannya itu hanya ada 2.
titik sampelnya itu misalkan yang pertama, kita misalkan titik sampelnya adalah si angka. Berarti banyaknya titik sampel itu adalah 1. Ya. Karena di sini kan cuma 1. 1 per berapa? 1 per 2. Dari mana? Dari NA dibagi NS. Begitu pula juga jika nanti titik sampel yang diminta adalah titik sampelnya adalah si gambar. Berarti banyaknya titik sampel itu berarti kan hanya 1. Karena gambar itu kan hanya 1. Nah, berarti peluang teoretiknya berapa? 1 berbanding 2. Dari mana? 1 itu adalah banyaknya titik sampel dari 2 peluang atau ruang sampel yang bisa ditemukan. Lagi, penggilingan 1 dadu. Ingat, dadu itu ada 6. Ya, NS-nya ada 6. Oke. Nah, sekarang hasil mata dadu 3. Nah, mata dadu 3 itu ada berapa? Pada satu buah mata dadu berarti angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 3 ada berapa? Ada 1 atau ada 2? Hanya ada 1. Nah, titik sampel kejadiannya itu adalah berapa? Mata dadunya sendiri, yaitu 3. Nah, peluang teoretiknya itu berarti gimana? Banyaknya titik sampel berarti banyaknya angka 3 pada mata dadu tersebut, yaitu 1 dibanding atau diper dengan banyaknya sampel, 1 per 6. Bagaimana dengan hasil mata dadu 7? Oh, kosong. Kenapa kosong? Mata dadu kan hanya sampai 6. Paham ya? Nah, berarti ini disebut dengan kejadian mustahil. Kenapa? Karena ini di luar dari konteksnya. Nah, bagaimana dengan tabel yang selanjutnya? Pertanyaannya adalah hasil mata dadu genap. Nah, mata dadu genap ya dari 1 sampai 6, bilangan genap dari 1 sampai 6 yang ada pada mata dadu itu berapa? Ada 2, ada 4, ada 6. Berarti ada berapa? Titik sampelnya ada 3. 2, 4, 6. Ada 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti peluang teoretiknya itu adalah apa? Banyaknya titik sampel per ya banyaknya peluang kejadian. Berarti 3 per 6 atau 1 per 2. Begitu pula dengan hasil mata dadu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah apa? Bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya. Berarti karena bilangan prima dari 1 sampai 6 itu adalah 2, 3, dan 5. Ada berapa nih titik sampel? Ada 1, 2, 3. Ada 3 angka. Peluang teoretiknya tentu saja banyaknya titik sampel dibagi dengan banyaknya sampel. Berarti 3 per 6 atau diperkecil kembali menjadi 1 per 2. Oke. Contoh terakhir. Sebuah dadu nih digelindingkan 1 kali. Nah, tentukan peluang kejadian. Yang pertama, mata dadu kelipatan 3. Yang kedua, mata dadu bukan kelipatan 3. Berarti selain dari si A. Soal yang A. Oke, yang pertama. Mata dadu kelipatan 3 dari angka 1 sampai 6. Dari angka 1. Nih, dari angka 1 sampai 6. Kelipatan 3 berarti kan hanya angka 3 dan angka 6. Berarti NA-nya itu adalah apa? Peluang kejadian itu adalah ada dua angka, yaitu 3 dan 6. Dan banyaknya ruang sampel itu adalah jumlah mata dadu secara keseluruhan, berarti 6. Nah, berarti peluangnya itu adalah apa? NA dibagi NS, berarti 2 dibagi 6 menjadi 1 per 3. Bagaimana dengan mata dadu bukan kelipatan 3? Berarti selain dari itu, selain 3 dan 6 berarti 1, 2, 4, 5. Berarti ada berapa? Berarti ruang sampelnya itu ada 4. Terdiri dari 4 angka yaitu 1, 2, 4, 5. Ya, per NS berarti banyaknya ruang sampel 6. 4 per 6. Kalau kita perkecil jadi 2 per 3. Insya Allah paham ya. Kalau masih belum paham berarti kalian harus putar kembali video pembelajaran yang saya berikan. Oke. Jika ada persoalan lagi nih, misalkan dadu merah dan dadu hijau digulingkan sekali. Tentukan peluang kejadian. Yang pertama, komplement mata dadu kembar, dan yang kedua adalah jumlah mata dadu 7. Oke, perhatikan.
Komplement mata dadu kembar. Berarti kalau komplement itu berarti yang bukan. Tahu kalau mata dadu kembar berarti kan kayak misalkan 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. Jadi peluangnya kejadiannya komplement. Kalau komplement berarti bukan mata dadu kembar. Berarti selain dari 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. Paham? Kurang paham? Oke. Perhatikan soalnya. Komplement mata dadu kembar. Mata dadu kembar. Kalau kembar sudah pasti berarti angkanya adalah pengulangan. Sama. Betul? Oke, komplement itu adalah kebalikannya. Berarti yang bukan mata dadu kembar. Paham? Kalau kalian tadi sudah membuat tabel yang ada pada layar handphone kalian tuliskan ke dalam buku tulis kalian masing-masing. Tentunya kalian bisa lihat di sini yang mata dadu kembar itu ada 6. Berarti bersisa berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada 30 selain mata dadu kembar atau komplement mata dadu kembar. Berarti NA-nya adalah 30. NS-nya, NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Karena mata dadu kembar sudah pasti dadu itu ada 2. Betul? Nah, karena mata dadunya ada 2, berarti ruang sampelnya itu adalah 6 pangkat 2 atau 36. Peluangnya jadi berapa? Berarti NA per NS menjadi 30 dibagi 36. Hasilnya adalah 5/6. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk mata dadu merah dan mata dadu hijau kita gelindingkan sekali. Jumlah mata dadu 7. Berarti penjumlahan nih. Kalian perhatikan pada tabel yang sudah kalian buat. Kalian lihat 2 angka yang kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah 7. Berarti itu yang kita cari. Paham gak maksudnya? Paham ya? Oke, lanjut. Kira-kira yang mata dadunya yang dijumlah hasilnya 7 berapa ini? 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4, 2 5 dan 1 6. Ada berapa tuh? Ternyata NB-nya atau ruang sampel pada mata dadu berjumlah 7 ada 6. Dengan ruang sampelnya itu adalah 2 mata dadu, berarti 6 pangkat 2 menjadi 36. Peluangnya menjadi berapa? Peluangnya itu adalah 6 dibagi 36. Berapa tuh? 1/6. Oke, kalau masih kurang paham dengan pembelajaran hari ini, silakan kalian putar kembali video pembelajaran yang telah diberikan. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan ke guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Saya ingatkan kembali, untuk 8A sampai 8E itu diajari oleh guru pengampunya adalah Bu Sinta Novianti, dan 8F sampai 8I berarti dengan saya sendiri, Ibu Bakti Oktaviana. Oke, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan ke guru yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian. Untuk penugasan, linknya nanti diberikan pada nanti akan diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih, kami tunggu penugasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.